Sama-sama gereja-gereja merayakan yang disebut dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau di kota Perth, di Australia, kita nggak hari libur Kamis yang kemarin, tetapi di Indonesia, Kamis kemarin itu adalah hari besar karena gereja-gereja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu bagi murid-murid saat itu merupakan satu perpisahan yang sangat berat. Saudara bisa bayangkan selama 3,5 tahun mereka berkumpul dengan gurunya. Dan bahkan setiap hari kalau saudara perhatikan, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kuasa-kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Bayangkan setiap hari mujizat itu terjadi. Kemana Tuhan Yesus pergi, kesembuhan selalu dinyatakan. Mujizat-mujizat selalu nyata. Orang yang terikat dengan setan-setan dilepaskan. Saudara bisa bayangkan setiap hari pengalamannya seperti itu. 5 roti 2 ekor ikan diberkati, dibuat mujizat, kasih makan lebih dari 5.000 orang. Itu mujizat yang luar biasa. Setiap hari saudara bisa bayangkan. Hubungannya begitu dekat. Tidur sama-sama, makan sama-sama. Kecuali ke WC nggak sama-sama, ya kan? Tapi semuanya sama-sama, saudara. Terus jalan bersama gurunya 3,5 tahun. Tetapi kemudian setelah berakhir 3,5 tahun, Yesus tiba-tiba saudara murid-murid kaget. Mereka lupa bahwa sebenarnya sudah dinubuatkan Yesus harus mengalami kematian untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia disiksa, dia dianiaya, dia mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dia berjalan lagi selama 40 hari. Dia bersekutu dengan para muridnya dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Dia bersekutu dengan murid-murid 40 hari lamanya. Pada akhir 40 hari, Yesus berkata, ini saatnya aku harus naik ke surga. Saudara bisa bayangkan satu perpisahan yang berat. Saudara bisa membayangkan kalau saudara memiliki kekasih dalam hidupmu. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, atau teman dekat. Begitu akrabnya, saudara. Tiba-tiba dia harus for good, dia harus pisah. Dan beberapa orang mengalami pasangannya sudah pulang ke surga lebih dulu. Satu perpisahan yang tidak mudah. Nah, itu yang sama dialami oleh para murid, saudara. Perpisahan yang berat. Tetapi Yesus berkata, aku naik ke surga, aku berpisah dengan engkau untuk sesaat ini untuk memberi kebaikan kepadamu. Saudara lihat apa artinya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sangat berarti bagi kita. Karena setelah kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus menyediakan fasilitas dan penyertaan yang istimewa bagi gerejanya. Yang pertama kita bisa melihat berkat dan fasilitas serta penyertaan yang Tuhan sediakan bagi gerejanya. Yang pertama, Ia menyediakan tempat di surga. Jadi kenaikan Yesus ke surga, tujuan yang pertama adalah Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia juga menyediakan fasilitas serta penyertaan yang luar biasa bagi kita. Tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Lewat ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan berjanji setelah kenaikannya Dia ke surga, Dia berjanji bahwa kita diberikan fasilitas untuk membuat kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus menyediakan berkat khusus bagi kita. Karena dalam Yohanes pasal 14 ayat 28 dikatakan bahwa Dia mengirim satu sukacita yang besar. Yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan berkat yang istimewa bagi gerejanya. Karena lewat kenaikannya Dia mengirim penolong atau penghibur bagi gereja Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-17. Jadi Tuhan menyediakan fasilitas yang istimewa lewat kenaikannya ke surga. Kita akan bersama-sama melihat lebih jauh tentang berkat yang khusus yang Tuhan sediakan di dalam turunnya Roh Kudus di tengah-tengah gerejanya. Nah, sekali lagi saya katakan, perpisahan ini berat. Perpisahan ini benar-benar membuat murid-murid berduka cita.
Tetapi saudara lihat, Yesus menyediakan berkatnya yang dahsyat waktu dia naik ke surga. Saya yakin kepada saudara, kalau Yesus naik ke surga, dijanjikan berkat yang pasti dan teruji. Ya. Tetapi perpisahan-perpisahan yang lain di dunia ini, saudara, seringkali tidak menjanjikan sesuatu. Ya. Perpisahan-perpisahan di dunia ini seringkali tidak memberikan pengharapan yang pasti atau teguh. Saudara perhatikan, kalau Yesus berjanji, dia berikan bahwa kalau dia naik ke surga ada berkat yang khusus buat kita. Saudara, satu kali ini uang pecahan 1.000 dan pecahan 100.000. Satu kali mereka berbincang-bincang, saudara. Mereka berkata begini, si uang 1.000, aneh ya, waktu aku pergi berpisah dengan kamu, waktu kita berada di bank, dia bilang, waktu kita sama-sama ada di bank, penampilan kita itu hampir sama, nominalnya aja yang beda. Kamu bersih harum, aku juga sama. Kondisiku itu kondisi uang yang masih baru, yang masih licin, yang masih tidak lecu, tidak bau gitu keluar dari bank. Tapi nggak berapa lama, kata yang uang 1.000, saya berubah keadaanku. Mereka berpisah dari bank itu. Tetapi kemudian keadaannya beda sekarang. Yang 1.000 berkata begini, kamu lihat kondisiku seperti ini. Begitu keluar dari bank, aku jatuh ke tangan orang-orang kelas menengah ke bawah. Jadi uangku 1.000 rupiah, pecahan 1.000 jatuh ke orang-orang miskin, pedagang-pedagang miskin, penjual ikan, penjual bawang, ya kan, tukang beca, tukang helica, ya kan, orang-orang kelas bawahan begitu. Dan masuk di kantong, kadang kantong belakang, kadang kantong muka, kadang di sini. Jadi itu sebabnya aku kondisiku sekarang lingsut, lecu, bau, amis dan sebagainya. Lah kamu gimana, katanya begitu. Uang 100.000 ditanya. Uang 100.000 berkata begini, kalau aku beda nasibku. Begitu keluar dari bank, aku jatuh ke tangan orang-orang menengah ke atas. Masuk di kantong, kantongnya harum. Masuk di dompet, dompetnya juga dompet baru yang bermerek, sehingga sampai sekian lama uang ini, uang pecahan 100.000, yaitu aku sendiri, tidak pernah dipucal-pucal begitu. Lalu, kamu beda nasibku dengan kamu, dia bilang begitu. Dengan bangga 100.000 membanggakan dirinya. Yang 1.000 berkata begini, memang aku jatuh di tangan orang miskin, tapi heran loh, kalau kamu itu dipakai sebagai sarana untuk hal-hal yang lebih tinggi levelnya dalam perkara duniawi. Tetapi aku yang 1.000 ini heran, dia bilang. Biar dikucil-kucil begini, tiap minggu masuk rumah ibadah. Mengerti maksud saya? Yang 100.000 jarang masuk gereja, jarang ibadah. Yang 100.000 ini sering masuk di gereja. Kalau kolek ke jalan, selalu aku yang diambil duluan, dimasukkan di situ. Jadi boleh dibilang saya lebih rohani daripada kamu. Aku rohani, kamu rohana, ya kan? Nah, saudara, kalau kita lihat pemecahan ini, nasibnya beda. Begitu berpisah, nasibnya beda, ya kan? Tidak menjanjikan kondisinya. Tetapi saya yakinkan hari ini, Yesus naik ke surga, satu perpisahan yang tidak menyenangkan sesaat, tetapi Tuhan berjanji aku akan memberikan penolong yang lain. Nah, hari ini, saudara, kita akan masuk dalam modul yang berikutnya. Modul yang kelima mengenai baptisan Roh Kudus. Katakan bersama saya, baptisan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 dikatakan begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saudara lihat, Yesus tahu ketika dia naik ke surga, itu perpisahan seakan-akan gereja ditinggal sendirian, seperti anak yatim piatu. Tapi ayat ini berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa, katakan bersama-sama apa? Anak yatim piatu. Itu sebabnya dia berjanji dalam ayat 16-nya, aku akan minta kepada Bapa,
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kata penolong ini dalam beberapa salib bahasa Inggris dikatakan comforter, penghibur. Kata bersama saya, apa namanya? Penghibur. Nah, jadi Tuhan berkata, aku akan memberikan penolong bagimu. Saudara dan saya tidak sendirian. Saudara bayangkan kalau Tuhan berjanji aku memberikan penolong dan penghibur. Berarti kalau kita renungkan, saudara, kita itu adalah manusia yang punya kekuatan terbatas. Kalau Tuhan berjanji aku berikan penolong, berarti kita itu pihak yang selalu perlu ditolong oleh Tuhan. Saya bertanya, siapa yang merasa perlu ditolong Tuhan? Katakan, ya saudara, kita perlu ditolong Tuhan. Dan dikatakan juga penghibur. Mengapa perlu penghibur? Karena kita seringkali berduka cita. Kalau hidup kita terus bersuka cita, nggak pernah ada tantangan, hidup kita terus terhibur terus, Yesus nggak mungkin kirim penghibur buat kita. Setuju? Jadi Tuhan kirim penghibur, Tuhan penolong, supaya kita tahu bahwa kita yang sebagai manusia butuh ditolong Tuhan, butuh dihibur oleh Tuhan. Kalau saudara datang saat ini mungkin punya pergumulan dalam hidup, itu wajar. Artinya apa? Yesus tahu saudara butuh penolong. Kalau saudara datang dengan, tapi hatiku susah, Pak. Nah, kalau hati kita susah, kebenaran ini benar. Yesus datang, dia naik ke sorga, dia kirim rohnya. Yesus naik ke sorga, dia kirim rohnya. Untuk apa? Untuk memberi penghiburan kepada saudara. Yang setuju bilang amin. Saya harapkan pulang dari gereja, dari pemuritan ini, saudara menjadi orang-orang yang terhibur. Okay? Kalau datang dengan wajah seperti wong seribu tadi, yang lingsut tadi, pulang seperti wajah 100.000, cemerlang, penuh sukacita. Tuhan berikan kekuatan kepada saudara. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Yesus mati di kayu salib bukan hanya sekedar memberi saudara keselamatan cuma-cuma atau gratis. Dengar ini. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bukan sekedar memberi keselamatan cuma-cuma. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah juga menolong kita, memberikan kemampuan untuk mengerjakan keselamatan kita. Dan perjalanan Kristen bukan sekedar saudara selamat masuk surga, tetapi yang Tuhan ingatkan siap ini, kita punya tugas untuk mengerjakan keselamatan itu. Katakan bersama saya, mengerjakan apa? Keselamatan itu. Filipi 2:12 dikatakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena kita tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Filipi 2:12. Jadi dikatakan tetaplah kerjakan keselamatan. Nah, jadi untuk mengerjakan keselamatan ini kita butuh penolong. Kalau andai kata kita target kita cuma selamat aja, saya yakin Tuhan akan berpikir begitu orang terima Tuhan Yesus, langsung aja dia akan masuk surga. Tapi rencana Tuhan nggak sampai di situ, saudara. Dia diselamatkan. Sekarang kita semua punya tugas mengerjakan keselamatan itu. Nah, untuk mengerjakan keselamatan ini, kita butuh fasilitas yang namanya baptisan Roh Kudus. Kata bersama saya, fasilitas apa? Baptisan Roh Kudus. Sebelum kita masuk ke apa itu baptisan Roh Kudus, mari kita melihat lebih dulu peranan Roh Kudus itu apa. Yang pertama, saudara, peranan Roh Kudus yang pertama itu sebagai penolong atau penghibur. Ya. Tadi sudah kita baca ayatnya. Dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dalam King James Version dikatakan comforter atau penghibur. Yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Bayangkan kalau perjanjian lama Roh Kudus itu turun ke beberapa orang percaya, itu hanya datang dan pergi. Habis mengurapi Simpson dipakai dahsyat pergi. Tapi dalam perjanjian baru Roh Kudus itu datang memenuhi kita, menyertai kita, dikatakan apa? Untuk selama-lamanya. Dia sebagai penolong kita.
penghibur kita. Nah, dengar baik-baik, Bapak saudara-saudara sekalian, kalau engkau dalam hidupmu membutuhkan penolong, membutuhkan penghibur, yakinkan dalam diri kita Tuhan sudah sediakan fasilitas yang dinamakan Roh Kudus. Dia siap menolong, menghibur kita selama-lamanya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan beberapa ibu-ibu, dan ibu-ibu ini ya hampir sama ceritanya, mau operasi. Dalam keadaan ketakutan, saudara. Siapa sih mau dioperasi terus gitu? Apalagi kalau penyakitnya menakutkan. Itu membuat beberapa orang gentar. Dan saya lihat memang reaksi manusia seperti itu ya wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Tetapi begitu saya ngomong sama mereka, saya bilang bahwa Roh Kudus itu yang saya yakini adalah sebagai penolong dan penghibur. Nah, mengapa perlu penghibur? Supaya saudara terhibur. Mengapa saudara perlu terhibur? Supaya saudara punya sukacita. Mengapa saudara perlu punya sukacita? Karena sukacita di dalam Yesus itu adalah apa? Kekuatan kita. The joy of the Lord is our strength. Katakan bersama saya. The joy of the Lord is our strength. Itu sebabnya diberikan comforter. Pada saat ketakutan, terus orang sakit, terus dia mau dioperasi. Pada dalam kondisi tubuh yang lemah itu, saudara semakin berduka cita. Maka kekuatan tubuh, daya tahan tubuh, kekebalan tubuh itu akan turun menukik ke bawah. Tapi pada saat secara kehilangan pengharapan, saudara berkata, Roh Kudus, Engkau penolongku, Engkau penghiburku. Dia berikan penghiburan. Begitu saudara terima penghiburan, kekuatan muncul. Daya tahan tubuh, kekebalan tubuh naik. Karena ada sukacita dalam Tuhan. Nah, 3 ibu yang saya jumpai, walaupun beberapa saya tidak jumpa, saya tidak telepon, tapi yang 2 saya ketemu langsung, saya omongin, saya kasih tahu tentang berita ini, bahwa kamu perlu bersukacita. Pada saat kamu bersukacita, kekebalan tubuhmu naik. Dan apa yang terjadi ketika dia dengar apa yang saya katakan? Pada satu dia lemes, saya ceritain, saya doain. Menghadapi operasi di rumah sakit, apa yang ditakutkan, saudara? Seakan-akan operasi itu menakutkan begitu. Ternyata besok begitu ditangani di dokter, operasi berjalan dengan lancar, singkat, dan efektif. Dan memang beberapa masih menunggu kesembuhan total, tetapi saya yakinkan, saudara, kalau Roh Kudus sudah menolong dalam satu sisi, pada awal dia sudah menolong, dia nggak pernah berhenti tengah jalan. Yang percaya dengan amin? Dia tolong, dia hibur. Dia Roh Kudus sebagai apa? Penolong dan penghibur. Nah, yang kedua, Roh Kudus itu tugasnya apa? Peranannya apa? Roh Kudus itu peranannya sebagai pengajar, mengajar segala sesuatu. Jadi pada saat saudara buntu, tidak tahu harus dilakukan, pertanyaanlah pada sang guru. Mungkin ada yang sedang mengalami kebuntuan dalam proses pisahnya, ada yang kebuntuan di dalam karirnya, tidak tahu harus dilakukan apa untuk menghadapi keluarganya. Dengar ayat ini berkata, Roh Kudus itu guru di atas segala guru. Dia siap mengajar segala sesuatu, termasuk apa? Ya segala-galanya. Nggak ada lagi batasannya. Dia mengajar segala sesuatu. Saudara bisa bayangkan satu kali ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang bekas saudara kedapatan orangnya selalu selingkuh. Dalam perjanjian lama itu saudara, kalau orang selingkuh hukumnya berat, dirajam batu. Nah, Yesus diperhadapkan dengan seorang wanita yang kedapatan selingkuh, dibawa ke bait Allah, saudara bayangkan, ditonton rame-rame oleh jemaat. Dan perjanjian lama mengajar, kalau kedapatan selingkuh dirajam batu. Mereka tanya kepada Yesus, enaknya diapain ini? Yesus itu tidak gampang jawab lempar batu, saudara, karena dia juga membawa ajaran kasih. Ajaran kasih tidak pakai hukum Taurat lagi, dirajam batu. Tapi di sisi yang lain kalau dia berkata begitu, kan Yesus yang dirajam batu. Betul? Apa yang dilakukan? Perempuan di depan dia ditonton banyak orang, saudara. Yesus harus jawab apa? Ini perempuan sundal, ini perempuan sudah kedapatan selingkuh. Mau diapain? Orang sudah pegang batu, saudara. Mau siap lempar batu ke perempuan ini. Dengar baik-baik. Kalau Yesus bisa mengalami rohnya,
Kudus yang dahsyat mengajar dia. Saya percaya Roh Kudus mengajar kita. Amin. Dia diam, tanya, apa yang saya lakukan? Dia tanya bapaknya. Roh Kudus rohnya dia, dan dia punya pencerahan dalam pikirannya. Dia berkata sederhana, siapa di antara kamu ini yang belum pernah berdosa, lempar perempuan ini lebih dulu. Saudara bisa bayangkan kata-kata itu. Kalimat itu dahsyat sekali. Siapa yang belum pernah berbuat dosa, lempar perempuan ini lebih dulu. Itu bangun begini semua. Tiba-tiba dia ingat, aduh kemarin korupsi, aduh kemarin nonton video porno, aduh kemarin berbuat dosa, tidak berani. Satu-satu bulan. Akhirnya tinggal cuma dia sama perempuan ini, saudara. Di mana yang lain? Mereka sudah pulang dan perempuan diselamatkan. Lewat satu kalimat yang sederhana. Dari mana kalimat itu? Roh Kudus mengajar segala sesuatu. Yang percaya bilang amin. Jadi saudara, kalau di pekerjaan dimanapun saudara buntu, nggak tahu apa harus dilakukan, ingat ayat ini. Roh Kudus mengajar segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus mengajar kita. Siapa yang mau diajar Roh Kudus? Katakan, buka hatimu, saudara. Ini kebenaran. Saat kita buntu, saat kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, Roh Kudus yang mengajar kita. Pengalaman saya sebagai gembala, tidak jarang jemaat datang untuk minta konselingan. Dan bukan hanya dari kalangan jemaat, kadang-kadang dari jemaat yang lain. Kadang-kadang waktu kita di Indonesia, orang bertanya. Kadang kasusnya itu sangat kompleks, sulit. Untuk memberikan nasihat itu tidak mudah, saudara. Tapi sekali lagi saya katakan, pengalaman kita sebagai gembala, kita melihat ketika Roh Kudus memberi pertolongan, mengajar kita, kita tahu harus apa kita katakan, dan solve, problemnya selesai, saudara. Mari hari ini kita belajar, apapun masalahmu, Roh Kudus yang mengajar kita. Amin. Yang ketiga, Roh Kudus itu tugasnya apa? Yang ketiga, peranan Roh Kudus itu mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Saya baca dulu ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 26. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita dengar khotbah, kita dengar firman Tuhan, masuk di hati kita, begitu banyak ayat-ayat kan, masuk di hati kita. Nah, maka pada satu saat kita membutuhkan, Roh Kudus akan ambil dari hati kita. Kadang-kadang beberapa jemaat gak ingat di mana ayatnya, nggak masalah. Ya kan? Saudara bukan pengajar, yang penting saudara ada ingat ayat itu ada bunyi seperti ini. Itu muncul di kepala. Dan setiap ayat yang diambil Roh Kudus, itu menjadi rhema. Itu memberi kekuatan kepada kita. Yang setuju bilang amin. Saya ingat ketika berapa tahun-tahun yang silam, habis ujian, saudara, saya udah belajar, udah bersiap semuanya. Saya bukan malas, sudah belajar baik, udah doa, udah ikut ujian. Habis ujian, pulang itu kayak nggak serp gitu. Aduh, ini bisa-bisa kalau kondisi kayak gini kelihatannya bisa fail. Kalau fail berarti saya ngulang lagi semester depan. Saya nggak mau seperti itu. Bayangkan saudara, kita udah belajar nih, pulang sedih sekali. Saya pulang, tipe saya begitu. Kalau saya tipenya itu ada sedikit, ada bau-bau melankolisnya begitu. Kalau udah mulai kepikiran satu perkara, dipikir terus. Doa juga gitu, saudara nggak bisa ingat. Akhirnya saya tidur di tempat tidur, ya sambil sembahyang, tapi body cuma rolling aja, saudara. Cuma berguling-guling aja di tempat tidur. Saudara tahu dalam kondisi seperti ini, biarpun saudara kalau kondisi seperti ini nggak bisa tidur, biarpun tempat tidur pikirannya nggak tidur. Lalu apa yang saya lakukan? Saya dalam keadaan bingung, Tuhan gimana Tuhan kalau nggak lulus kan saya melewati semester depan. Gelundang, tahu nggak? Pada waktu habis saya berdoa, Tuhan bilang gini, sederhana sekali. Saya diingatkan satu ayat dalam Matius 6 ayat 27 yang berbunyi begini. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta saja dari jalan hidupnya? Itu ayat muncul di kepala saya. Siapa di antara kamu yang karena khawatirnya bisa menambah sehasta saja dari jalan hidupnya?
Lalu Roh Kudus bilang begini sama saya lagi gelundung-gelundung begitu. Apakah kamu dengan gelundung sekali nilaimu akan naik seperempat? Gelundung lagi naik seperempat. Kalau begitu gelundung aja sering. Ya kan gelundung. Roh Kudus bilang saudara bilang, apakah kamu dengan gelundung begini nambah nilaimu? Saya kaget, saudara. Saya kaget. Langsung saya bangkit dapat kekuatan baru. Enggak, Tuhan, saya percaya Tuhan. Ketika saya berdoa, minta diberi. Saya percaya dengan imanku. Saya bangkit berdiri. Enggak lagi seperti tadi. Enggak bisa tidur gelundung di tempat tidur. Dengar saudara, siapa yang mengingatkan? Roh Kudus yang mengingatkan kita. Dikatakan dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Ayat itu muncul. Begitu ayat itu muncul membangkitkan rema atau firman secara khusus yang membuat saya punya iman. Saya pernah terjadi, begitu saya yakin Tuhan kok pasti tolong saya. Saya bangkit, saya berdiri, lakukan aktivitas lagi yang lainnya. Dan ternyata apa? Begitu pengumuman terus disampaikan, saya datang, lihat di papan pengumuman, saya lihat nama saya ada di situ. Nilainya bagus, dapat B lagi, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan kayak penjual kacang. Tepuk tangan yang seru. Saudara ingat, kalau Roh Kudus ingetin kita, itu enak. Kita lebih dapat kekuatan. Tapi kalau kita nggak ada Roh Kudus, ayat itu bisa lupa semuanya begitu. Belajar apa di pelajar lupa semua. Nah, Roh Kudus akan ingatkan, ambil dari kepala kita muncul di hati kita. Kita dapat kekuatan baru. Itu sebabnya jangan malas kumpulkan firman Tuhan, ya kan? Kita tuh seperti kayak simpan file dalam komputer gitu, simpan semua filenya. Nanti pada saat dibutuhkan Roh Kudus akan ambil filenya itu. Kalau saudara malas dengar firman Tuhan, saudara malas baca Alkitab, maka tidak punya file apapun dalam hati kita, sehingga Roh Kudus tidak bisa ambil ayat-ayat, karena kita nggak pernah baca. Tapi kalau saudara baca, saya baca, pada saat kita butuh, Roh Kudus akan ambil ayat-ayat itu, sehingga kita dikuatkan. Yang mau katakan mau, ya. Nah selanjutnya peran Roh Kudus itu apa? Membantu dalam doa. Kadang-kadang kita kalau masalah sudah berat, kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Setuju? Beberapa orang kalau sudah berat masalahnya, tidak tahu berdoa bagaimana caranya, tidak tahu. Saking banyak tekanannya, tidak tahu lagi bagaimana harus ngomong apa, tidak tahu. Nah, peranan Roh Kudus yang keempat itu membantu dalam doa. Dalam Roma 8:26 dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus berdoa buat kita. Ada kalanya dalam hidup ini kita tuh dibawa Tuhan untuk mengalami fase-fase yang serem. Saudara pernah ngalamin fase-fase yang serem? Kalau saudara makin dewasa rohanimu, pasti kita dibawa ke fase-fase yang serem. Ya, setuju saya katakan. Kalau dalam kekristenan pengalaman belum serem-serem, akibatnya kita berkata ya Tuhan biasa-biasa aja. Makin serem, saudara makin melihat, Allah kita dahsyat loh, dahsyat men, gitu kan? Kenapa? Karena melihat kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang serem. Coba kalau cuma sakit, mules saja. Sakit ya, sakit apa? Mules. Nggak serem ya, sakit apa? Nggak serem beneran. Ya kan? Kalau penyakitnya dahsyat begitu, lalu dokter bergive up gitu. Nah itu masalah yang serem. Dan Tuhan memang ahlinya dalam hal yang serem-serem. Coba lagi dengan bilang, Tuhan itu serem, Tuhan itu ahlinya loh. Kira-kira bilang Tuhan itu ahlinya. Mau yang serem atau yang tidak serem? Mau yang serem atau tidak serem? Bener nih. Tapi jangan takut lah ya. Jangan takut. Karena Tuhan itu ahlinya dalam hal yang serem-serem. Saya pernah mengalami seperti itu, saudara. Dalam perjalanan pelayanan biasanya cuma mendoai jemaat ya. Tapi pribadi kalau pada saat mengalami yang serem itu menakutkan. Ingat saya ketika mereka itu lagi hamil, ya kan? Biasa kalau orang hamil kalau cek ke hospital kan dicek darahnya, cek macam-macam. Nah, pada waktu dicek ini, cek itu, ternyata di diagnosa ini bayi bisa mengalami Down syndrome. Karena gejala-gejalanya Down syndrome. Saudara terus terang, saya nggak siap untuk menghadapi itu.
Karena dalam pelayanan satu proses kesibukan itu banyak sekali. Kalau ngurus lagi anak Down syndrome, aduh, habis waktu kita. Kalau anaknya sehat kan bisa berak sendiri. Kalau Down syndrome tiap kali berak kita harus tolong. Makan dimakani, sampai kapan? Nah, itu pemikiran tuh menghantui pikiran, saudara. Berat. Tapi apa terjadi begitu? Dokter bilang kondisi bisa seperti itu. Lalu nanti kami berdua ngambil keputusan, kita doa puasa, kita berdoa sebulan, saudara. Sebulan. Kita nunggu hasilnya sebulan. Diambil sampelnya sebulan. Nah, sebulan itu kita doakan. Loh, jangan dibilang hati gak ada biduk, hati ya ada biduk. Tapi saya tidak bayangkan serem-seremnya. Makin dibayangkan serem-seremnya, makin menakutkan. Makanya orang kalau naik gunung ya, makin tinggi gunungnya. Kalau orang ahli pendaki gunung, itu dilarang oleh ke bawah. Kalau lihat ke bawah ngeri. Begitu ngeri, kekuatannya akan turun. Dan dia akan jatuh. Walaupun dia ahli. Karena dia larang, jangan saya melihat bawah, lihat ke atas saja. Nah, kemudian apa saya tidak bayangkan segala kemungkinan buruk, tapi saya bayangkan Tuhan bagaimana menolong saya. Sebulan, saudara. Sebulan kita berdoa. Tapi ternyata sebulan kita berdoa bergumul. Jangan dipikir kita berdoanya gampang. Tapi ayat ini bilang Roh sendiri akan menolong kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa saya berdoa. Saya kan nggak tahu ngomong apa lagi, saudara. Ya kan? Nah, Tuhan dibikin ini Tuhan bikin ini, bikin pusing aja. Saya berdoa dalam bahasa roh. Saya doa, saya serahkan Tuhan. Kau berjanji, kau berdoa buat kami, Tuhan. Roh Kudus menolong. Sebulan kita berkumpul. Dan ternyata waktu sampai dan dikirim surat itu sudah ngeri-ngeri juga ke JB-nya. Kita dengerin surat. Atau JB-nya kalau terangkan nggak langsung kan, pelan-pelan sedikit-sedikit kan, langsung aja maksudnya kesimpulannya apa gitu. Nggak usah lagi sebutkan kalau ini nggak usah. Maksud saya kesimpulannya apa gitu, titik sudah. Saya nggak mau tahu yang lain-lain. Tapi ujung-ujungnya dibilang apa? Nggak apa-apa tuh. Teman-teman bilang nggak apa-apa tuh bilang gitu. Kadang-kadang serem-serem kita takut. Tapi ujung-ujungnya kita bilang apa? Nggak apa-apa tuh. Coba bilangin apa? Nggak apa-apa tuh. Benar, saudara. Nah, kemudian problem lagi. Udah begitu, saya bilang begini sama dia. Kalau melihat kondisi kamu bukan gadis yang 17 tahun, gadis yang 25 tahun, mending operasi aja, saya bilang. Iya, itu kecaman paling gampang operasi kan ya. Dokter bilang nggak izinkan operasi. Saya ngerti, biaya kan besar kalau operasi. Dokter nggak izinkan, normal aja. Ya udah, dokter bilang nggak boleh, saya ngotot nggak boleh. Ya sudah, nggak apa-apa. Berjalannya waktu, saudara. Kira-kira itu bulan minggu ke-3 ini. Ternyata didiagnosa lagi, problem lagi. Itu placenta breviaria. Placenta breviaria tahu? Yang turun ke bawah itu, saudara. Nah, itu placenta breviaria itu berbahaya, dia bilang. Bisa mengorbankan mamanya, bisa mengorbankan bayinya, bisa mengorbankan dua-duanya. Ayo coba, saudara pilih yang mana? Saya sering dapat humor. Kalau ada kata kamu naik kapal dengan mertuamu, siapa dicemplungkan dulu? Istrimu atau mertuamu? Di depan mertuanya, di depan istrinya, coba apa ini? Kalau gue bilang mertuaku, gue ditendang keluar, gue nggak dapat saham kan? Kalau bilang istriku, gue dipecat. Itu saya, yang mana ini? Saya bilang, kalau dalam hati saya bilang, ya jangan dua-duanya. Dua-duanya selamat aja, ya kan? Dua-duanya selamat. Nah, si dokter juga begitu. Saya kasih tahu, dokter itu kerjanya memang begitu, sudah. Masih takut. Itu nanti ya, kalau sampai meletus begitu, darahnya sampai di mana-mana dia bilang. Kamu sebenarnya ada darahnya banyak, letus. Dan kita harus cari donatur darah, donor darah, ya kan? Kalau nggak cukup, kamu cari orang gereja. Ya, kalau lagi musim libur cari di mana, saudara? Mau libur berapa bulan waktu itu kan? Gimana tuh? Ya kan ditakutin, saudara. Wah, itu bisa turun di bawah itu, kalau meletus darahnya di mana-mana. Bayangkan nggak kiri kanannya, saya bayangkan orang muka saya gimana. Udah takut seperti itu, saudara, benar. Tapi saya bilang, kita doa lagi yuk. Nah ini lagi, ini bekerja. Kita berdoa bareng, saudara. Kita berdoa bareng. Kalau apa terjadi, saudara, begitu doa bareng. Dibilang akhirnya, saudara itu,
Ceritanya dokter bilang begini, operasi saja. Dalam hati saya, itu yang aku minta dari dulu. Iya kan, dari dulu kan aku minta apa? Mega di operasi aja, tapi dia nggak maunya. Nah sekarang dalam operasi prepare dia bilang, ya udah dioperasi aja. Dalam hati saya, ini kabar baik apa tidak baik? Baiknya, keinginan saya dikabulkan, yang tidak baiknya menakutkan, placenta previa, ya kan? Tapi saya percaya kalau tadi yang soal dalam sindrom ditolong Tuhan, masa yang ini enggak? Itu prinsipnya selalu begitu. Kalau Tuhan kerja ya, selalu ditugaskan selesai. Tuhan itu bukan tipe orang yang selesaikan sebagian yang terakhir udah ya itu terserah. Enggak, dia selesaikan sampai selesai. Amin. Yang setuju bilang amin. Akhirnya ditolong Tuhan. Apa yang ditakutkan itu ternyata dioperasi berjalan lancar. Tuhan sediakan dokter-dokter yang spesial, yang terbaik di rumah sakit itu. Semua dokter ahlinya dikeluarkan semua. Dan selamat saudara, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah, jadi peranan Roh Kudus yang keempat itu menolong kita berdoa. Yang kelima, Roh Kudus berperan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Kebenaran itu apa? Nah, banyak saudara. Kebenaran itu bisa minta diberi, ya kan? Kebenaran itu apa? Kebenaran itu juga berbicara tentang masa ujian. Dengar ya saudara. Kalau saudara masih orang Kristen baru, seringkali kalau minta kayaknya gampang aja. Minta dikasih. Kayaknya hidup ini simpel-simpel aja. Tapi saya nggak takut-takutin saudara. Semakin saudara tumbuh makin dewasa, ujian itu makin berat. Iya toh. Masa ujiannya anak universitas sama dengan anak SD. Sudah universitas karena kedokteran di mana UWA yang diuji apa? Gampang. 3 kali 3 berapa? Itu mah bukan uni. Itu anak kelas 3 SD. Betul nggak? Anak kelas 2 kelas 3 SD. 3 kali 3 berapa nak? 9. Baik kalau ambil kedokteran ujian cuma simpel itu. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang bapak. Ujiannya menyanyi seperti itu. Lah itu mah bukan ujian anak universitas, anak TK itu. Disuruh maju ke depan dia goyang-goyang begitu kan. 1, 1, itu anak TK. Betul enggak? Kalau sudah Yuni ujiannya lebih berat. Kadang-kadang soal berdoa belum datang jawabannya. Allah ingin tahu sejauh mana kamu itu praktek firman. Jadi Roh Kudus berperan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dengar? Waktu Yesus habis puasa 40 hari 40 malam, ya kan? Masih ingat tuh? Yesus puasa 40 hari 40 malam. Lalu kita berkata apa? Setelah habis berpuasa dikatakan apa? Roh Kudus, the Spirit of God, led Jesus to the desert to be tempted. Yesus dibawa ke padang gurun habis puasa loh. Dibawa ke padang gurun dikatakan itu apa? Firman Tuhan mengatakan itu apa? Diuji coba. Nah, Roh Kudus menuntun kita ke dalam kebenaran. Kita tahu kebenaran, kita ada prakteknya. Kita tahu kebenaran, ujian datang. Tapi saya akan saudara-saudara dalam ujian yang mau katakan mau. Nah, ujian kebenaran juga berbicara soal bersyukur. Saya bertanya, saudara gampang nggak bersyukur? Lihat dulu. Naik gaji, bersyukur. Gampang. Dipromosikan, bersyukur gampang nggak? Gampang. Nah kalau saudara ketemu hal yang nggak enak, bisa bersyukur nggak? Mudah nggak? Gampang nggak untuk bersyukur dalam keadaan yang nggak enak? Nah enak saudara. Rajinnya habis waktu selesai. Habis begitu selesai semuanya itu, kemudian gara-gara yang placenta previa tadi itu, mereka itu disuruh tinggal di hospital 4 minggu saudara. Itu minggu yang ke-34, disuruh tinggal di hospital. Saudara bisa bayangkan, disuruh tinggal di hospital 4 minggu. Dikhawatirkan meledos waktu-waktu. Itu bisa meletus sebelum 38 minggu. Kalau meletus sebelum 37 minggu ke-37 namanya apa namanya? Lahir prematur. Itu juga repot kalau prematur, kadang-kadang ada masalah banyak, ya kan? Nah, saudara 4 minggu, saudara. Saya ingat dia nangis. Saya ingat. Kenapa? 4 minggu ngapain di rumah sakit? Disuruh tinggal di rumah sakit. Dan saya juga bingung juga. Biasa kalau di rumah ada tukang masak saya. Saya kerja tukang masak-masak, saudara. Maka laki-laki mesti berterima kasih sama ibu-ibu ya. Mesti tidak boleh celah-celah.
Udah dimasak berapa? Nggak ada garamnya, nggak enak. Kurang manis, kurang kuah, kurang apa nih? Kurang banyak. Loh, kurang ajar Pak. Itu nggak boleh saudara. Saya biasa kalau kurang sudahlah, kurang asin tambah garam, kasih garam. Kurang manis kasih gula. Karena saya tahu dia masak juga nggak gampang saudara. Dia harus potong-potong, ya kan? Dia harus cuci-cuci. Udah dia masak diomeli lagi, jangan. Saya harapnya jangan, harus ngerti baik-baik, hargai. Saya kan bilang ada terima kasih Pak makanannya. 4 minggu, saya bingung juga. Siapa yang masih makan si ini boy-boynya kan? Siapa yang masih bapaknya makan? Siapa yang ngurusin menunggu semangat itu? Di sini juga sedih. 4 minggu di rumah sakit tuh sekarang. Tapi ingat, Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan uji kita untuk bisa bersyukur apa enggak, guys. Dan ternyata kalau kita belajar bersyukur dan kita bersyukur, di balik bersyukur itu ada sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Ya saja benar amin. Ternyata tahu nggak saudara? Minggu ke-34, bayi Joyce yang dalam perumpamannya itu beratnya cuma 1,8 kilo. Bilang waduh, Rek, gitu. Coba bilang gitu, waduh, Rek, gitu. Kayak orang Jawa, waduh, Rek. Coba bilang, saudara. 1,8 saudara, kecil banget itu, mungil gitu. Saya nggak bisa berkata, oh haleluya, mungil, bagus, kayak boneka, itu nggak berat-berat, nggak bisa. Kita nggak 1,8 saudara. Kenapa 1,8? Habis namanya sibuk ngurusin keluarganya, ngurusin jemaat, jadi makan juga dikit-dikit my friend. 1,8 saudara. Tapi ternyata Tuhan bilang gini, nah berat 1,8 kayaknya kurang lucu deh. Kita naikin. Ternyata caranya apa? Tuhan naikin beratnya bayi itu dititipkan di hospital 4 minggu. Di hospital nggak ngapa-ngapain kan? Makan tidur jalan-jalan, makan tidur jalan-jalan, makan tidur jalan-jalan nginjilin orang, ya kan? Makan tidur jalan-jalan nginjilin susternya juga. Itu aja kerjaannya. Ternyata apa? Berat dari 1,8 hanya karena waktu 4 minggu. Hanya waktu 4 minggu. Dia lahir minggu ke-38. 4 minggu. Berat badan yang 1,8 dalam waktu 4 minggu Tuhan naikin saudara menjadi dalam minggu ketiganya, sekitar minggu ketiga itu 3 kiloan. Kemudian pada minggu keempat itu 38-nya dinaikkan jadi 3,27 kilogram. Tepuk tangan buat Tuhan kita. 4 minggu loh saudara. Cuma 4 minggu dinaikkan segitu. Jadi kadang kita berpikir, oh iya. Pada waktu perpisahan nggak enak kan ya. Mamanya juga nggak suka tinggal di rumah sakit. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Kita bersyukur. Ternyata di balik bersyukur apa? Tuhan mengerjakan di luar pemikiran kita. Bayinya beratnya dinaikkan, mamanya di situ banyak nginjilin orang saudara. Banyak orang yang diinjili dan didoakan terima Tuhan Yesus di rumah sakit itu. Dititipkan 4 minggu. Dan ternyata juga oke-oke aja. Saya bisa membesarkan anak-anak juga. Buktinya bobotnya tinggi juga kan. Oke-oke kan. Oke-oke semua kan. Gak ada yang penuh-penuh, gak ada. Semuanya dipelihara Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya maksud. Yang percaya bilang, amin. Jadi Tuhan itu memimpin kita dalam seluruh kebenaran melalui rohnya. Ayatnya berkata begini, Yohanes pasal 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Saudara siap juga masuk dalam seluruh kebenaran? Yang siap bilang amin. Nggak enak saudara. Kalau dibawa kebenaran mengalami janji Tuhan masih oke. Tapi kalau dibawa kepada kebenaran itu uji coba, kadang dari kita meronta. Tapi percayalah, belajar bersyukur pasti Tuhan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Amin. Nah, selanjutnya yang kedua, memberitakan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus punya peranan memberitakan hal-hal yang akan datang. Ayatnya berkata begini, Yohanes 16:13. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan Roh Kudus itu bisa ngomongin apa yang mau terjadi. Kasian enggak? Saudara kalau bikin bisnis kan nggak tahu trennya bagaimana. Tadi ayat ini bilang
Dia akan membimbing kita untuk mengerti apa yang akan terjadi. Setuju? Libatkan Roh Kudus dalam hidupmu, karena dia akan memberitakan apa yang bakal terjadi dalam hidupmu. Saya ingat ketika satu kali saya pelayanan di Surabaya, banyak orang, saya ngambil itu berapa kali, itu pastor ratusan orang di situ. Lagi pelayanan, saya berdiri di depan begini, tiba-tiba, biasa kalau saya langsung aja, kalau nggak masuk ke cerita. Nah saat itu Roh Kudus bicara ke saya, jelas banget. Dibilang saya akan lakukan sesuatu yang different tonight. Sesuatu yang different, sesuatu yang beda. Kamu nggak usah khotbah dulu. Saya nggak khotbah, saudara. Biasa kalau saya khotbah kan berdiri langsung khotbah. Tapi saat itu Roh Kudus bilang, jelas sekali, kamu jangan khotbah dulu. Ada sesuatu yang mau saya kerjain, kamu begini dulu. Saya berdiri. Tiba-tiba waktu saya berdiri, Roh Kudus bilang, tantang mereka yang sakit buahkan. Saudara, itu Roh Kudus luar biasa. Apa yang bakal terjadi? Akhirnya apa, ketika mereka saudara maju didoakan, saya bilang siapa yang sakit di bagian perutnya? Roh Kudus jelas sekali bilang di bagian perutnya. Maju ke depan kita mau doa. Bayangkan saya, ibu itu atau bapak itu maju, satu orang kali maju. Nggak tahu aja semua. Ini sakit perut semua ini. Bingung saya. Ya kan? Akhirnya saya bilang siapa lagi yang sakit? Tuhan dia di belakang. Yang maju depan maju semua saudara. Saya cari belakang mana maju. Yang belakang ya sudah bilang semua kali saya pikir begitu kan, saya doa selesai. Ya mereka banyak dijamah Tuhan, banyak alami mujizat juga, banyak sembuh. Nah kemudian selesai tilawat Tuhan, selesai ibadah itu, ternyata benar saudara. Saya didatangi satu orang ibu dari Batam. Dia bilang ini, Pak, maafkan saya. Sebenarnya saya yang punya masalah. Saya harus maju tapi saya malu banyak orang, Pak. Kenapa itu? Sakit di perut. Persis Tuhan tunjukkan di belakang. Posisinya saya tahu Tuhan bilang di situ. Saya sudah maju, tidak maju, saudara. Akhirnya datang ketemu saya, dia bilang saya dulu di belakang sakitnya persis di sini, di situ. Waktu saya ketemu dia, saya tanya lagi Roh Kudus, ini kenapa sih kayak gini Tuhan? Tuhan bilang ini punya masalah nih, pahitan sama suaminya. Nah, saya doain saudara, kamu punya pahit sama suamimu, juga kaget saudara. Akhirnya kita ketemu kita doakan. Dan dia bukan cuma dipulihkan dalam masalah keluarganya, dan dia disembuhkan. Tuhan, saya tanya gimana bro sekarang? Sudah sekarang Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan adakan pemulihan keluarganya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kalau kita mengenalkan Tuhan, dikatakan Roh Kudus itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu masih kita bisa alami saat ini. Saya percaya bahwa Roh Kudus bisa memberitakan hal yang akan terjadi yang akan datang. Saudara percaya itu. Nah, yang ketujuh, Roh Kudus memberikan karunia-karunia roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketujuh dikatakan begini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kalau kita lihat dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ disebutkan ada 9 karunia-karunia yang Roh Kudus berikan bagi gereja Tuhan. Yang pertama, saudara bisa temukan dalam ayat 8 dikatakan Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Selain itu Roh Kudus juga memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Roh Kudus juga memberikan karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan bahkan Roh Kudus juga memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan lewat karunia ini, seperti tertulis dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa karunia-karunia diberikan oleh Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Dan Tuhan kepingin kita mengalami itu, saudara. Tuhan kepingin kita mengalami itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan berjanji memberikan karunia-karunia roh lewat Roh Kudus. Saudara harus percaya dan alami itu. Saya punya teman, beberapa waktu lalu dia pelayanan di Jakarta. Dan ketika dia pelayanan di Jakarta, saudara, dia diundang 2 tempat. Yang pertama, dia pelayanan di daerah Jakarta Barat, kemudian setelah itu sorenya dia harus pergi ke Puncak. Nah, habis pelayanan waktu itu yang jemput gak datang. Sudah sekitar jam, dia mulai ibadah jam 4 kurang belum datang. Memang dari tempat hotelnya dia ke tempat pelayanan gak terlalu jauh ya.
Tapi yang jemput gak akan datang. Akhirnya kamu gak akan terjadi. Nunggu di depan ditunggu gak akan datang. Tiba-tiba ada sebuah taksi datang, masuk di situ, di area hotel itu, Hotel Ciputra, masuk di situ. Ya diam aja karena apa? Dia nggak butuh taksi, dia bisa jadi dijemput. Nah dia tunggu di situ, temannya yang dijemput dia. Tiba-tiba Roh Kudus bicara begini, dia memberikan karunia pengetahuan. Roh Kudus bilang begini, naik di taksi itu. Nah, saya bilang, ngapain saya naik taksi itu? Saya mau dijemput. Aku punya maksud buat taksi itu. Hari ini kamu teman satu jiwa. Akhirnya saudara udah nunggu temannya lagi, langsung naik taksi. Begitu masuk di taksi, saudara, dia coba untuk mulai masuk atau sang Tuhan. Tapi ternyata dari hotel ke tempat pelayanan nggak jauh, dekat. Taksinya paling sebentar, paling 15 menit nyampe. Gitu. Jadi dia bingung harus ngomong apa Tuhan dalam waktu singkat begini. Sementara dia udah nyampe. Orang terus bilang begini, sebenarnya sekali teman saya. Dia bilang begini, kamu pernah dianiaya oleh bapakmu dan kamu dibuang oleh bapakmu. Katakan itu aja. Mobil saudara, Pak boleh saya ngomong sedikit? Dia bilang begini saudara, Bapak ditolak oleh bapakmu dan bapakmu pernah menganiaya kamu dan kamu dibuang, kamu gak dihargai oleh bapakmu. Ada tuh sebelah taksi saudara. Dia bilang gini sama teman saya, Bapak kok tahu? Kepada istriku aja, dia bilang, aku nggak pernah cerita tentang ini. Saya nggak pernah cerita kasus ini kepada siapapun, termasuk kepada istriku. Bapak tahu, dia bilang begitu. Kalau gitu nanti malam jemput saya lagi ya ke puncak ya, antar saya ke puncak. Saudara, tadinya si bapak sopir ini berkata nggak siap karena bahkan kalau dia ada penumpang lagi gimana mau jemput teman saya kan. Tapi begitu dia tahu ada rahasia penting tentang keadaan dirinya, langsung dia berkata, ya saya akan jemput. Sore itu dijemput. Nah, kalau dari Jakarta Pusat ke puncak lumayan perjalanan jauh, minimal 1 jam kan. Minimal kalau jalannya nggak macet. Ya kan? Nah apa terjadi saudara? Di sepanjang perjalanan dia ceritain, bongkar semua, Roh Kudus membongkar semua dengan karunia marifat. Salah satu karunia itu karunia marifat, karunia pengetahuan. Dibongkarin sampai akhirnya dia sadar saudara. Nggak tahu begitu buka pintu sampai di puncak. Bapaknya menyerah. Saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Dijual pendetanya, dijual teman saya. Sore itu dituai jiwanya, saudara. Dengar. Kalau Roh Kudus bilang kamu akan menuai jiwa, dan ternyata dia dituai jiwanya hari itu. Saudara, teman saya dia menuai jiwa, 1 jiwa. Gara-gara Roh Kudus yang bikin dia. Coba dia kalau nunggu temannya yang jemput, sama dengar-dengaran, dia kehilangan 1 jiwa. Tapi kalau Roh Kudus bilang dia taati, 1 jiwa dituai. Nah, itu peranan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita. 7 paling minimal 7 peranan yang harus kita alami dalam hidup ini kalau kita membuka hati kepada dia. Nah, bagaimana cara kita mengalami peranan ini? Kita harus mengalami disebut baptisan Roh Kudus. Katakan bersama saya, baptisan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh? Apa itu baptisan Roh? Saudara tahu dalam Alkitab dikatakan ada 3 macam baptisan. Dalam Matius 3:11 saya bacakan dulu. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan apa? Roh Kudus dan dengan api. 3 macam baptisan. Air, roh, dan apa? Api. Nah, kata baptisan itu artinya apa? Baptisan itu tenggelamkan, saudara. Makanya saudara-saudara dipercik, saudara mengerti, saya akan mengajar satu kali tentang baptisan air. Apa maknanya baptisan selam? Kenapa itu baptisan percik? Kita percaya bahwa baptisan selam itu Alkitabiah. Nah, baptisan roh juga sama. Kata baptisan diselamkan, ditenggelam, masukkan ke dalam air itu sehingga tenggelam semuanya. Nah, dalam konteks baptisan roh, artinya kehidupan kita itu ditenggelamkan seluruhnya ke dalam kuasa Roh Kudus. Bukan sebagian, tapi seluruh. Ketika sudah dibaptis Roh Kudus, maka seluruh keberadaan manusia kita itu dikuasai oleh Roh Kudus. Bisa mengerti ini? Nah, mengapa kita perlu dikuasai Roh Kudus? Ingat, hidup itu seperti ini, saudara. Saya bacakan dulu ayat saya mau jelaskan. Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua yang bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Coba sekarang saya minta
Dua orang teman-teman kita. All maju, Didik maju. All and Didik. Bisa maju ke depan sini. Dan saya minta satu teman lagi siapa ini? Daniel. Daniel, Didik, dan Paulus. Daniel di tengah. Bayangkan, ini orang percaya. Yang mana daging, mana roh? Terserah mau Paulus racun atau yang mana daging roh ini? Dagingnya dulu deh ya. Ini rohnya. Itu bagaimana Daniel. Nah ayat ini bilang saudara, bahwa hidup ini kita seperti tidak ada dua tarikan. Yang satu daging, yang satu roh. Coba tarik. Siapa yang kira-kira menang tarik Daniel? Kira-kira? Siapa? Tergantung kan? Kalau misalnya Didi lebih kuat, maka tarikannya ikut si Didi. Daniel belum makan nih. Lembung banget saudaraku. Harus yang makan banyak nih. Kalau misalnya rohnya yang tarikannya kuat, tarik terus, dia akan tertarik ke sana. Lebih kuat lagi tarik sini. Tarik aja bos. Tarik. Maka apa yang terjadi? Daniel ikut dalam tarikan roh. Tapi saya percaya roh itu lembut banget. Gak disentak gitu. Kacanya daging. Iya kan? Bisa ngerti maksud saya ini? Ada ketarikan daging dan roh. Siapa yang kuat narik itu yang menang. Nah, oke. Silakan dulu lagi. Tepuk tangan buat mereka dulu dong. Tepuk tangan dulu. Itu ya. Ditarik ini dua, saudara. Roh dan daging. Nah, bagaimana supaya roh tarikannya lebih kuat? Maka kita perlu dibaptis dalam roh supaya tarikan roh itu lebih kuat. Dagingnya lemah. Daging semakin dikasih makan makin kuat. Tapi kalau roh dikasih makan, rohnya semakin kuat. Nah ayat itu berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak tahu setiap kali melakukan apa yang harus kamu kehendaki. Tertarik ini loh kan. Kalau kita dibaptis sama roh akan kuat tarikannya. Biar hari ini saudara kita belajar lebih dalam tentang baptisan roh ini. Nah, perhatikan baptisan roh, saudara, itu saya percaya bahwa kalau kita mengalami baptisan roh, maka kita akan mengalami disebut dengan kuasa roh kudus itu. Nah, saudara lihat Samson dengan kekuatan roh mampu merobek apa? Bola singa, seperti kertas saja. Daud dengan kuasa roh mampu mengembangkan Goliat. Bayangkan cuma dengan satu kali sentakan begitu langsung kena di jidatnya. Itu saya percaya karena pekerjaan roh Tuhan. Terus siapa lagi? Yesus, saudara. Ya kan? Waktu bakteranya goncang oleh gelombang, dia berkata diam, tenang, dan semua diam tenang karena mengalami kuasa roh. Roh Kudus menguasai Yesus. Saya tantang saudara-saudara yang belum dibaptis roh. Dan hari ini saudara sudah mau memberikan diri untuk dibaptis dalam roh. Karena baptisan roh itu membuat saudara diberikan kuasa dari tempat yang tinggi. Kalau kita mengalami kuasa roh, maka kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Bayang kalau Roh Kudus menguasai kita berubah jadi manusia yang lain. Setuju? Saya harap saudara-saudara jangan sama dengan manusia yang lama. Kita harus berubah menjadi manusia baru. Roh Kudus memampukan kita. Ketika roh menguasai kita berubah menjadi manusia lain. Nah, beberapa istilah yang sama tentang baptisan Roh Kudus. Coba saya bacakan dulu dalam Kisah Rasul 1:5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini baptisan Roh Kudus istilahnya dalam Kisah 1:5. Nama lain baptisan Roh Kudus itu apa? Kepenuhan roh. Tapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia, kata Kisah Rasul 13 ayat 9. Jadi baptisan roh itu juga sama dengan kepenuhan roh. Sama dengan apa lagi? Sama dengan turunnya Roh Kudus. Dalam Kisah 11:15. Dan ketika mulai berbicara turunnya Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Yang keempat, istilah baptisan Roh Kudus juga sama dengan menerima Roh Kudus. Dalam Kisah 10 ayat 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang dengan air sedang mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?
Jadi itu istilah-istilah tentang baptisan Roh Kudus sama seperti itu. Ketika saudara murid-murid dibaptis, kadang dipakai istilah baptisan roh, kadang dipakai menerima roh, kadang kepenuhan roh. Itu istilah-istilah yang sama dalam Kisah Rasul. Ya, itu istilah-istilahnya. Nah, sekarang pertanyaan begini, benarkah baptisan roh itu otomatis diterima saat menerima keselamatan? Saya berkata, kita nggak perlu baptisan Roh Kudus lagi. Karena begitu kita percaya Tuhan, sudah langsung terima Roh Kudus. Tapi dengar baik-baik, saya yakin baptisan roh itu tidak otomatis terima saat kita selamat. Kenapa? Yang pertama bukti. Yang pertama, ini tidak benar kalau kita harus menerima baptisan roh pada saat kita selamat. Kenapa? Yang pertama, ditulis 3 macam baptisan. Kalau kita langsung selamat langsung terima baptisan Roh Kudus, tidak bakal ada 3 baptisan. Hanya ada 1 baptisan air, betul? Tapi di situ ada baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan Nabi, kata Matius 3:11. Ya, itu yang alasan pertama. Ada 3 macam baptisan. Jadi nggak mungkin begitu selamat langsung baptis Roh Kudus. Belum. Ada 3 macam baptisan. Yang kedua, buktinya ini. Ada orang-orang sudah Kristen di Samaria, sudah percaya Tuhan, sudah menerima firman, sudah diselamatkan. Tapi berarti apa kata firman Tuhan terhadap orang-orang di Samaria? Kisah 8 ayat 14-15. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, artinya mereka terima keselamatan. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Istilah beroleh, kita udah belajar tadi kan. Istilah baptisan Roh Kudus itu sama dengan 4 macam istilah tadi. Salah satunya beroleh atau menerima Roh Kudus. Ya. Jadi ini pengalaman orang percaya di Samaria. 8 ayat 16-17. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Artinya baptisan Roh Kudus terjadi setelah mereka diselamatkan. Gak otomatis. Pengalaman yang sama kepada orang-orang di Efesus. Perhatikan ini. Pasal 19 ayat pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Sudah jadi orang Kristen, sudah terima keselamatan. Tapi perhatikan apa yang mereka alami. Ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus, baptisan Roh itu? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Sudah murid, sudah terima keselamatan, sudah orang melayani, bayangkan di Efesus, belum dibaptis. Yang keempat, bukti keempat mengapa saya katakan baptisan Roh Kudus itu bukan otomatis pada waktu kamu selamat langsung dibaptis, belum. Yang keempat dikatakan begini, ada ayat berkata Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya hendaklah kamu dibaptis dalam roh. Bisa mengerti ini? Jadi baptisan Roh Kudus sudah otomatis pada waktu kamu selamat. Ada prosesnya yang kamu harus mendapatkannya. Setiap orang percaya itu perlu mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, kadang-kadang orang bingung, saya sudah dibaptis belum dalam roh? Ada cirinya, saudara. Ada cirinya orang dibaptis Roh Kudus atau belum? Ya. Cirinya apa? Cirinya tertulis Kisah Rasul 2:33 dikatakan begini. Sesudah yang ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan kamu dengar. Jadi orang Roh Kudus bisa dilihat, dan bisa didengar. Yang didengar itu apanya? Berbahasa baru, bahasa roh. Tetapi nggak cukup cuma bahasa roh aja. Harus bisa dilihat. Yang dilihat apa? Perubahan hidupnya. Iya dong. Tadi kita sudah lihat tadi peragaan. Kalau kita penuh Roh Kudus, tarikan roh akan kuat. Tabiat roh lebih kuat, bukan tabiat daging yang muncul. Kalau selama kita masih hidup dalam daging terus nuruti keinginan daging, mungkin belum penuh Roh Kudus. Karena orang penuh Roh Kudus itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa nangkap ini. Itu cirinya. Nah, selanjutnya, tadi saya katakan yang bisa didengar itu bahasa apa? Bahasa roh. Nah, bahasa roh itu apa dan bagaimana? Saya bagikan ini supaya saudara ngerti.
Apa itu bahasa roh? Dan bagaimana kita mengenal bahasa roh? Bahasa roh dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah, itu bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab, perhatikan ini, tidak ada seorang pun yang mengertinya oleh roh yang mengucapkan hal-hal rahasia. Jadi bahasa roh itu apa? Bahasa sandi. Bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Bisa nangkap ini? Itu bahasa roh. Seringkali orang bingung, saudaraku, dengan pengalaman yang terjadi dalam Kisah Rasul. Ya. Ketika murid-murid diberi Roh Kudus, lalu mereka keluar bahasa-bahasa yang lain, bahasa Jepang, bahasa Korea, ya kan? Bahasa Afrika, bahasa Sudan, bahasa Java. Apa nggak bisa ada enggak di situ nggak tahu. Tapi bahasa-bahasa yang lain. Nah, pernah saya bicara dengan seorang pastor dari satu denominasi gereja. Dia tantang saya begini. Bahasa roh itu bahasa manusia seperti ini dalam Kisah Rasul 4. Kita bacakan dulu ayat ini. Dikatakan begini. Kisah 2 ayat 4-5. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumun orang banyak, mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Nah, mereka anggap bahasa roh itu bahasa bangsa-bangsa lain. Nah, sudah dengar nih, bahasa roh itu bukan bahasa manusia. Karena kunci dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, itu bahasa kita ngomong dengan Allah. Bukan bahasa manusia, pasti ada yang mengerti bahasa itu, betul? Lalu kalau bahasa roh nggak satu pun mengerti, dikatakan tidak ada satu pun mengerti bahasa roh. Jadi bahasa roh bukan bahasa manusia. Nah, lalu bagaimana kita ceritakan ayat ini? Dan dikatakan ketika mereka dibaptis dalam roh, mereka keluar bahasa-bahasa bangsa asing. Kenapa bukan bahasa roh? Nah, izinkan saya akan jelaskan pelan-pelan supaya saudara mengerti ayat ini. Ya. Kenapa dalam Kisah Rasul dikatakan berbahasa bangsa-bangsa dunia, bukan bahasa roh. Jadi mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain, bukan bahasa roh. Nah, bagaimana kita ceritakan lebih lanjut tentang kasus ini? Saudara, yang pertama, kita lihat fakta pertama dulu. Fakta pertama, bahasa roh itu bahasa rahasia. Itu dulu. Fakta pertama, supaya saudara mengerti bahwa saya katakan dalam pengalaman murid-murid berbahasa bangsa lain itu bukan bahasa roh. Fakta pertama. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah, dia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab dia seorang pun yang mengertinya oleh roh yang mengucapkan hal-hal rahasia. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Hal rahasia, kalau bangsa lain itu pasti ada yang mengerti. Bisa mengerti itu? Ayat ini bilang tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun, ya, yang mengertinya, sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Berarti pasti bukan bahasa manusia. Nah, ini ya, ini fakta pertama. Fakta kedua, ternyata ketika pengalaman murid-murid dalam Kisah Rasul 2 tadi itu, mereka keluar bahasa-bahasa bangsa yang lain, bahasa Malaysia, ya kan, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa India, ya kan. Nah, tapi dalam kejadian yang lain, setiap kali mereka tumpang tangan, dikatakan mereka berbahasa roh. Jadi kalau bicara bahasa roh, bahasa tidak seorang pun bisa mengerti kan. Saya perhatikan dalam Kisah Rasul 10 ayat 46-47 saya bacakan. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang-orang yang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan, perhatikan ini, mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Jadi pengalaman dalam Kisah 2 itu, pada waktu Roh Kudus itu angkat, sama dengan Kisah Rasul 10 ini, di mana dialami oleh Cornelius dan keluarganya. Sama persis. Tapi dalam apa dialami Cornelius dan keluarganya, mereka berbahasa roh. Tapi dalam Kisah 2 nggak dicatat. Nggak dicatat bukan berarti mereka tidak berbahasa roh. Setuju? Karena bahasa roh bukan bahasa manusia. Jadi kalau pengalamannya sama, berarti kalau Cornelius berbahasa roh, maka dalam Kisah 2 pasti berbahasa roh. Tidak dicatat belum berarti tidak berbahasa roh. Kenapa?
fakta ketiga, adanya karunia pengetahuan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8 dikatakan, sebab kepada seorang Roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan pengetahuan, tiba-tiba bisa berbahasa lain. Bisa mengerti? Jadi pada waktu Kisah Rasul 2 tadi, walaupun nggak dicatat mereka berbahasa roh, tapi bukan berarti mereka nggak berbahasa roh. Tapi dalam situasi yang sama bersamaan ketika harus berbahasa roh, dan saya yakin mereka berbahasa roh karena dikatakan sama seperti kita alami oleh Cornelius tadi. Dan setelah mereka berbahasa roh, tidak heran kalau mereka pun berbahasa bangsa-bangsa lain. Kenapa? Oleh penuh Roh Kudus. Ingat tadi, peran Roh Kudus juga memberikan apa? Karunia-karunia roh. Masih ingat tadi? Yang ketujuh tadi. Dan salah satu karunia roh itu berkata-kata pengetahuan, bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain. Jadi mengerti ya, bahasa roh itu bukan bahasa manusia biasa, itu bahasa yang nggak dimengerti. Nah, kalau begitu, kalau nggak dimengerti, apa tujuannya buat kita? Ya kan, kalau bahasa roh itu bukan bahasa manusia, apa gunanya buat kita? Perhatikan saudara, bahasa roh itu ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, nggak mungkin diajarkan. Nah, kalau untuk pribadi, seperti saya kadang-kadang berdoa dengan bahasa roh saya. Tahu saudara, ketika saya secara pribadi berdoa untuk bahasa roh diri saya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Ya, dalam konteks pribadi, saya, pribadi saudara ketika berbahasa roh, apa yang terjadi? Yudas 1:20, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri, bangunkan dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa bahasa roh. Kalau saya berbahasa roh, maka saya membangun diri saya sendiri. Jadi dalam konteks pribadi, ketika saya berbahasa roh, maka itu saya membangun diri saya sendiri. Saya kadang kalau dalam tekanan berat, saya berbahasa roh. Yang terjadi apa? Saya seperti saya bangunkan iman saya bangunkan kekuatan dalam rohani saya, sehingga kuat menghadapi segala tantangan itu. Setelah mobil, saya ingat masalah, saya berbahasa roh, membangun diri saya. Nah, tapi dalam konteks jemaat, kalau tadi konteks pribadi, konteks jemaat, saya kalau khotbah, nah ngerti kan? Kamu ngerti yuk, saya mau ngomong apa? Kamu sekretaris, masa gak ngerti bahasa saya? Ngerti maksud saya? Ngerti. Nah, kalau konteks jemaat, kalau pesan dalam bahasa roh, itu harus diterjemahkan, ya. Harus diterjemahkan. Kalau dalam konteks pribadi tidak membutuhkan penerjemahan, dalam konteks jemaat seperti ini. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dibangun. Kalau jemaat pesannya harus diterjemahkan. Pernah saya melayani di Surabaya, lagi saya khotbah, itu satu keluarga besar sekali keluarganya. Di rumah mewah, keluarganya besar, saya khotbah di situ. Habis saya khotbah, tiba-tiba salah satu neneknya berkata bahasa roh. Begitu. Ya, keluarganya nggak ngerti ngomong apa, tiba-tiba sang nenek sudah menerjemahkan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Itu orang merinding, saudara. Itu dalam persekutuan keluarga besar, datang banyak sekali. Keluarga besar. Lagi habis saya khotbah, tiba sang nenek berkata bahasa roh, sang nenek menerjemahkannya. Itu orang diberkati sekali habis ibadah mereka dilawat Tuhan. Diterjemahkan pesannya. Ya. Nah, selanjutnya, jadi kalau dalam konteks jemaat, pesan disampaikan membutuhkan penerjemahan. Nah, bahasa roh dan nubuat itu berbeda. Bahasa roh itu membangun diri sendiri. Kalau nubuatan, pesan ke jemaat, itu harus diterjemahkan. Nubuat harus diterjemahkan. Ya. Bahasa roh dalam konteks pribadi itu menguatkan diri sendiri, nggak perlu diterjemahkan. Bahasa roh dalam konteks jemaat untuk menguatkan jemaat, maka pesan itu perlu diterjemahkan. Kalau nubuatan itu adalah pesan untuk jemaat, pakai bahasa manusia biasa, tidak perlu terjemahan, memang pakai bahasa manusia biasa, itu nubuatan. Jadi bahasa roh berbeda dengan nubuatan. Bahasa roh kalau fokus pada diri sendiri tidak perlu terjemahkan, tapi kalau pesan untuk jemaat harus diterjemahkan. Kalau nubuatan satu fokusnya menguatkan jemaat.
Nah, yang terakhir kita akan melihat bagaimana mengalami baptisan roh itu. Karena kita percaya kalau kita menerangkan langkah-langkahnya, maka kita akan dengan mudah dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Langkah pertama, dalam Lukas 11 ayat yang ke-13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi yang pertama, langkah pertama untuk mengalami baptisan Roh Kudus, ayat ini berkata, mintalah kepada Bapamu. Tapi seringkali orang berkata atau berpikir, kalau kita minta untuk diberi Roh Kudus, jangan-jangan bukan Roh Kudus yang penuhi kita, tetapi roh setan atau roh-roh yang lain. Nah, perhatikan dalam ayat 13 ini. Saya akan bacakan sekali lagi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ayat 12, atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Dalam ayat yang ke-13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam ayat yang ke-13, perhatikan, dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu sebabnya langkah pertama dikatakan, minta dengan iman, maka kita akan menerima baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kita. Nah, langkah kedua dikatakan terima dengan iman. Dalam Galatia 3 ayat 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi langkah kedua, ayat ini mengajarkan kita, setelah kita minta dengan iman, kita perlu menerima roh yang dijanjikan itu dengan iman kita. Yang terakhir, yang ketiga, dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi langkah ketiga, setelah kita minta dengan iman, kita menerima dengan iman, maka orang percaya harus berkata-kata. Selama kita tidak berkata-kata, maka kita tidak akan pernah mengeluarkan bahasa-bahasa baru yang seperti diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Nah, saudara, kita memiliki 3 langkah sederhana. Yang pertama dikatakan firman Tuhan, minta dengan iman, terima dengan iman, dan mulai berkata-kata. Dan saya percaya hari ini setiap kita akan mengalami baptisan Roh Kudus itu. Siapa yang percaya? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa ya semua saudara-saudara dipenuhi dengan Roh Kudus pada siang hari ini.